Selamat datang di channel YouTube Boring Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah, mitos, misteri, dan juga legenda dari Puncak Mandala. Puncak Mandala yang ada di Pegunungan Bintang di Pulau Papua. Bagaimana kisah legenda, mitos, dan misteri serta sejarah Puncak Mandala ini? Silakan disimak berikut ini. Pegunungan Bintang adalah sebuah pegunungan di Pulau Papua pada bagian barat Papua Nugini yang membentang dari perbatasan dengan Papua Pegunungan ke Pegunungan Hindenburg. Salah satu mitos di Pegunungan Bintang adalah tentang penciptaan manusia oleh Atangki atau Tuhan, yaitu di Puncak Mandala. Puncak Mandala atau Aprim Apom adalah salah satu gunung di Papua Pegunungan, Indonesia, dengan ketinggian 4.760 meter di atas permukaan laut. Puncak Mandala adalah gunung tertinggi kedua di Indonesia setelah Puncak Jaya di Pegunungan Jayawijaya. Puncak Mandala membentuk bagian Pegunungan Bintang bagian timur dan berada dekat perbatasan Papua Nugini. Gunung Puncak Mandala yang memiliki ketinggian 4.670 meter di atas permukaan laut ini juga menjadi salah satu tujuan utama bagi para pendaki gunung karena keindahannya yang disajikan tidak kalah mempesona dengan Gunung Puncak Jayawijaya sebagai yang tertinggi di Papua dan Indonesia. Uniknya, Gunung Puncak Mandala ini sempat tertutup salju pada puncaknya. Namun, seiring berjalannya waktu dan juga dampak dari pemanasan global, salju ini terus mencair dan menghilang dari puncaknya. Pada masa penjajahan Belanda, Gunung Puncak Mandala dikenal sebagai Juliana Top atau Puncak Juliana. Sedangkan dalam bahasa dan kepercayaan lokal disebut Aprim Apom, yaitu tempat suci di mana Atangki atau Tuhan menciptakan manusia, yaitu Aprim Apom Sibilki atau anak Aprim Apom. Nama Puncak Mandala diberikan oleh pemerintah Indonesia. Tidak dicatat dengan jelas dalam sejarah maksud nama tersebut. Namun, terdapat kesamaan dalam makna nama Mandala dengan mitos penciptaan Aprim Apom sebagai pusat alam semesta dan kediaman Atangki atau Tuhan. Mitos ini dipercaya oleh beberapa suku di Pegunungan Bintang di Provinsi Papua Pegunungan, termasuk suku Ngalum. Suku Ngalum adalah kelompok etnis yang mendiami Papua Pegunungan bagian timur. Di bagian Indonesia, mereka tinggal di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sementara di bagian Papua Nugini di Provinsi Sandaun dan juga Provinsi Barat. Kata Ngalum adalah penyebutan terhadap kelompok masyarakat yang tinggal di lereng Puncak Mandala hingga ke arah timur sampai di distrik Telopomin di Papua Nugini. Istilah lain yang digunakan oleh antropologis yaitu suku Oke. Suku Oke yang berarti air dalam bahasa Ngalum. Hal ini karena masyarakat Ngalum selalu tinggal di tempat yang dekat dengan mata air seperti sungai. Bagi masyarakat suku Ngalum, air adalah sumber kehidupan. Oke, yang artinya air, mendatangkan dan menciptakan kehidupan yang hakiki, yaitu kesuburan hidup bagi manusia, tumbuhan, tanaman, dan ternak, serta menciptakan pembaharuan, kesejukan, perdamaian, keselamatan, kesucian, ketabahan, ketentraman, kedewasaan, dan juga nilai-nilai hidup lainnya. Sebelum mengenal agama, masyarakat suku Ngalum sudah mempunyai ajaran dan kepercayaan yang dipercayai turun-temurun dalam adat istiadat mereka. Menurut mitos penciptaan yang dipercayai oleh suku Ngalum, bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Atangki atau Tuhan di puncak Gunung Aprim Apom atau Puncak Mandala. Oleh karena itu, Gunung Aprim Apom atau Puncak Mandala adalah gunung yang sakral bagi masyarakat setempat, yaitu suku Ngalum.
Bahkan, kepercayaan terhadap adanya penciptaan manusia pertama di puncak Gunung Apim Apom atau Puncak Mandala dipercayai juga oleh masyarakat suku lainnya yang ada di Pegunungan Bintang. Konon, nenek moyang mereka diciptakan oleh Atangki. Atangki adalah penyebutan dalam bahasa suku Ngalum untuk menyebut Sang Maha Pencipta. Menurut mitos Apim Apom Sibilki atau anak Apim Apom, leluhur suku Ngalum yang disebut Kakak In On Kora dan Kakak IAC diciptakan oleh Atangki atau Sang Pencipta di Puncak Mandala, sehingga gunung tersebut menjadi sakral bagi mereka. Kata Apim Apom berasal dari bahasa kata Ap berarti rumah, Lim berarti darah atau api, dan Om yang berarti keladi. Laki-laki dilambangkan oleh Aprim, sementara perempuan dilambangkan oleh Apom. Atangki atau Sang Pencipta dipercaya sebagai roh yang hidup bersatu dengan alam dan makhluk hidup di sekitarnya. Beberapa suku lain di Pegunungan Bintang juga mempercayai mitos tersebut. Sekarang, Atangki dipadankan dengan Allah dalam kekristenan. Dengan demikian, kita bisa menarik kesimpulan bahwa masyarakat suku Ngalum bukanlah bangsa pendatang yang ada di Pegunungan Bintang, melainkan mereka adalah suku atau bangsa asli dari Pegunungan Bintang yang sudah hidup sejak manusia diciptakan. Ya, mereka adalah masyarakat asli atau pribumi negeri Apim Apom atau Puncak Mandala yang mempunyai tanah, hak ulayat, dan sudah bersahabat dengan alam sekitar, dan mempunyai budaya atau adat istiadat sebagai identitas ciri khas manusia Ngalum Oke. Kepercayaan tradisional suku Ngalum berpusat pada penciptaan manusia Apim Apom yang mengandung nilai filosofis dan ideologis sebagai landasan kehidupan mereka. Mereka mempunyai benda-benda keramat yang disimpan dalam Iwol. Di Iwol pula mereka melakukan upacara-upacara religi. Mereka meyakini kehadiran pencipta atau Atangki, pelindung atau Onkor, dan Kakalokanaki, dan roh-roh halus atau Kaseng yang jahat. Di masa kini, sebagian besar suku Ngalum telah menganut agama Katolik dan sebagian kecil adalah Protestan. Hal ini dimulai sejak misi Katolik pada tahun 1956 di daerah mereka. Tidak ada catatan resmi tentang agama yang dianut seluruh anggota suku, tetapi di daerah Oksibil yang didominasi suku Ngalum, 80% penduduk sudah beragama Katolik. Nah, itulah sekilas terkait dengan Puncak Mandala yang konon merupakan tempat diciptakannya manusia pertama di dunia. Berdasarkan mitos dan juga kepercayaan dari suku Ngalum Oke yang merupakan suku asli dari Pegunungan Bintang, yang merupakan pegunungan yang ada di Pulau Papua dengan Puncak Mandala sebagai puncak tertingginya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Boring Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda dari berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Papua maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.